Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramli dengan NIM 225790004 dari Prodi Perdagangan Internasional. Hari ini saya akan menjelaskan yaitu tugas dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Menerapkan pemahaman tentang tujuan kebijakan tarifikasi untuk menganalisis efektivitas perlindungan industri di dalam negeri di Indonesia. Kebijakan tarifikasi berfungsi sebagai alat untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan dengan produk impor. Dengan memahami tujuan utama dari kebijakan ini, kita bisa menganalisis apakah kebijakan tarif yang diterapkan di Indonesia sudah efektif dalam melindungi industri dalam negeri. Pertama, tujuan utama dari tarif adalah untuk memberikan perlindungan kepada industri lokal dengan meningkatkan harga barang impor sehingga produk yang ada dalam negeri menjadi lebih kompetitif. Selain itu, tarif juga berfungsi untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor dan membantu industri strategis berkembang. Dalam konteks Indonesia, tarif seringkali diberlakukan pada produk-produk yang penting bagi perekonomian, seperti sektor otomotif, tekstil, atau pertanian. Untuk mengukur efektivitasnya, kita bisa melihat bagaimana kebijakan tarif mempengaruhi daya saing industri lokal. Jika tarif pada produk impor cukup tinggi, konsumen akan lebih memilih produk lokal, memberikan ruang bagi industri dalam negeri untuk tumbuh. Namun, tarif yang terlalu tinggi juga bisa berdampak negatif pada konsumen, misalnya dengan meningkatkan harga barang, sehingga diperlukan keseimbangan antara perlindungan industri dan kesejahteraan konsumen. Selanjutnya, analisis evolusi kebijakan tarif di Indonesia dari masa ke masa. 1. Masa kolonial dan awal kemerdekaan 1900 sampai 60-an. Pada masa kolonial Belanda, kebijakan tarif terutama ditujukan untuk mendukung kepentingan kolonial dengan lebih memfokuskan pada eksportasi komoditas seperti kopi, karet, dan rempah-rempah ke pasar Eropa. Kebijakan tarif pada impor lebih longgar karena Indonesia berfungsi sebagai pemasok bahan mentah untuk industri Eropa. Yang kedua, masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Setelah Orde Baru dimulai pada tahun 1966, kebijakan ekonomi Indonesia berubah drastis di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi terbuka yang lebih mendukung investasi asing dan perdagangan internasional. Meski demikian, tarif impor masih diberlakukan cukup tinggi untuk melindungi industri dalam negeri yang strategis, seperti sektor manufaktur, otomotif, dan tekstil. Yang ketiga, era reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Setelah jatuhnya Orde Baru pada 1998, kebijakan tarif mengalami perubahan yang signifikan. Pada masa ini, Indonesia terus melanjutkan upaya liberalisasi perdagangan, namun juga menyesuaikan kebijakan tarif untuk melindungi industri yang dianggap rentan terhadap persaingan global. Kebijakan tarif Indonesia pada awal 2000-an fokus pada yang pertama, mengurangi tarif untuk bahan baku dan barang modal guna mendukung industri manufaktur yang lebih berorientasi ekspor, meliberalisasi sektor-sektor tertentu melalui perjanjian perdagangan bebas dengan mitra-mitra seperti ASEAN, Jepang, Cina, dan negara-negara yang lain. Yang keempat, dampak kebijakan tarif terhadap perekonomian. Perubahan kebijakan tarif di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara. Yang pertama yaitu proteksi awal pada masa Soekarno dan Orde Baru, membantu membangun beberapa industri strategis yang masih ada hingga saat ini seperti industri otomotif, baja, dan tekstil. Yang kedua, bergantung pada kebijakan proteksi.
Reformasi tarif dan liberalisasi perdagangan pada masa Orde Baru dan era reformasi telah membuka pintu bagi investasi asing dan integrasi Indonesia ke dalam rantai pasok global. Yang ketiga, krisis finansial Asia menunjukkan bagaimana keterbukaan ekonomi membawa risiko, karena ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh arus modal internasional dan volatilitas pasar. Selanjutnya, membandingkan kebijakan tarif di Indonesia dengan dua negara lain. Kebijakan tarif Indonesia telah berkembang dengan berbagai tujuan dan strategi, dan saat ini dapat dibandingkan dengan kebijakan tarif dari negara-negara lain, seperti Cina dan Vietnam, untuk mengevaluasi posisi kompetitif Indonesia dalam perdagangan internasional. Baik, yang pertama yaitu kebijakan tarif Indonesia. Indonesia selama beberapa dekade telah memberlakukan proteksi tarif untuk melindungi industri dalam negeri yang masih berkembang, seperti sektor pertanian, otomotif, dan tekstil. Pada saat yang sama, tarif yang lebih rendah atau bahkan nol diterapkan pada impor bahan baku dan barang modal yang tidak dapat diproduksi secara lokal, dengan rata-rata tarif sekitar 5% hingga 10% untuk berbagai barang. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi industri strategis, namun tetap memberikan akses ke bahan-bahan penting yang dibutuhkan oleh industri lokal. Yang kedua, kebijakan tarif Cina. Cina setelah bergabung dengan World Trade Organization atau WTO pada tahun 2001 telah secara drastis mengurangi tarifnya dan bertransformasi menjadi pusat manufaktur dunia. Rata-rata tarif impor Cina saat ini berada di sekitar 7,5%, tetapi untuk sektor strategis seperti otomotif, Cina tetap memberlakukan tarif yang relatif tinggi guna melindungi industri dalam negerinya. Cina juga menggunakan kebijakan subsidi dan dukungan investasi besar untuk memastikan industri domestik dapat bersaing secara global. Yang ketiga, kebijakan tarif Vietnam. Vietnam yang ekonominya telah tumbuh pesat selama 2 dekade terakhir memiliki kebijakan tarif yang sangat kompetitif. Setelah menjalankan reformasi ekonomi melalui kebijakan Doi Moi pada akhir 1980-an, Vietnam membuka diri untuk investasi asing dan perdagangan internasional. Saat ini tarif rata-rata Vietnam untuk barang-barang impor adalah sekitar 2-5%, lebih rendah dari Cina dan Indonesia. Perbandingan dan evaluasi posisi kompetitif Indonesia. Yang pertama yaitu daya saing tarif. Yang kedua, perdagangan bebas dan akses pasar. Dan yang ketiga, ketertarikan investasi asing. Selanjutnya, kebijakan tarifikasi dapat digunakan sebagai alat negosiasi yang efektif dalam perundingan perdagangan internasional. Yang pertama, menggunakan tarif sebagai tawar-menawar. Contohnya, perjanjian perdagangan bebas Amerika Serikat, Kanada, atau NAFTA dalam negosiasi NAFTA yang asli dan kemudian direvisi menjadi USMCA. Amerika Serikat menggunakan tarif tinggi pada produk pertanian seperti susu dari Kanada sebagai alat tawar. Amerika Serikat menuntut akses yang lebih besar ke pasar produk susu Kanada sebagai bagian dari perjanjian. Kanada akhirnya setuju untuk mengurangi tarifnya dan memberikan akses yang lebih luas ke pasar produk susu mereka untuk Amerika Serikat, sebagai imbalan atas komitmen Amerika Serikat di sektor-sektor lain yang menguntungkan Kanada. Yang kedua, melindungi sektor strategis domestik. Contohnya yaitu negosiasi perdagangan Uni Eropa dengan Mercosur dalam negosiasi perdagangan antara Uni Eropa dan blok Mercosur, atau Brasil, Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Uni Eropa menetapkan tarif tinggi pada produk pertanian seperti daging sapi dari Brasil sebagai cara untuk melindungi petani Eropa.
Namun, dalam perjanjian akhir, Uni Eropa sepakat untuk menurunkan tarif impor pada beberapa produk pertanian dari Mercosur sebagai imbalan atas akses yang lebih besar untuk produk industri dan otomotif dari Eropa ke negara-negara Mercosur. Yang ketiga, memberikan preferensi untuk mendorong aliansi. Contohnya itu ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Dalam kerangka AFTA, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk menurunkan tarif di antara sesama anggota ASEAN dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan intraregional dengan memberikan preferensi tarif kepada sesama anggota ASEAN. Negara-negara ASEAN menciptakan pasar yang lebih terintegrasi dan meningkatkan daya saing mereka sebagai blok perdagangan. Selain itu, AFTA juga memberikan insentif kepada negara-negara non-ASEAN untuk menjalin hubungan dagang yang lebih erat dengan ASEAN melalui perjanjian perdagangan bebas serupa. Yang keempat, membalas tarif sebagai retaliasi. Nah, contohnya yaitu sengketa perdagangan Amerika Serikat Tiongkok dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang dimulai pada 2018. Kedua negara menggunakan kebijakan tarif sebagai alat negosiasi yang agresif. Amerika Serikat memberlakukan tarif tinggi pada produk-produk Tiongkok seperti baja dan aluminium, sementara Tiongkok merespon dengan mengenakan tarif pada produk-produk pertanian Amerika Serikat seperti kedelai dan daging babi. Dalam perundingan yang berlanjut, tarif-tarif tersebut digunakan sebagai alat tekanan dan meja negosiasi, dengan kedua pihak mencoba memanfaatkan kebijakan tarifikasi ini untuk mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi mereka. Yang kelima, menurunkan tarif untuk akses teknologi dan investasi. Nah, contohnya ini yaitu perjanjian perdagangan bebas Jepang ASEAN sebagai salah satu eksportir utama. Barang-barang teknologi tinggi telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, negara-negara ASEAN menurunkan tarif pada produk elektronik dan barang modal dari Jepang sebagai imbalan atas peningkatan investasi langsung Jepang di kawasan tersebut. Hasilnya, ASEAN mendapat manfaat dari aliran investasi teknologi, sementara Jepang mendapatkan akses yang lebih luas ke pasar ASEAN untuk produk-produk industrinya. Selanjutnya, tujuan kebijakan tarifikasi, evolusinya di Indonesia, dan perbandingannya dengan negara lain. Yang pertama, tujuan kebijakan tarifikasi, yaitu ada kebijakan tarifikasi di Indonesia memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, melindungi industri dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Dan yang ketiga, mengatur neraca perdagangan. Dan yang keempat, mendorong diversifikasi industri. Dan yang kelima yaitu pengendalian inflasi. Yang kedua, evolusi kebijakan tarif di Indonesia, yaitu era proteksionisme, era deregulasi dan perdagangan bebas, yaitu 90 sampai 2000-an, dan fase konsolidasi dan proteksi terpilih tahun 2000-an hingga sekarang. Yang ketiga, perbandingan dengan negara lain, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mengenai tarif kebijakan Cina, Indonesia, dan juga Vietnam. Yang keempat yaitu rekomendasi untuk perbaikan kebijakan tarif di Indonesia. Yang pertama yaitu menurunkan tarif pada bahan baku dan barang modal. Yang kedua, memperkuat perlindungan non-tarif. Yang ketiga, diversifikasi perjanjian perdagangan bebas. Yang keempat, meningkatkan infrastruktur dan logistik. Dan yang kelima, menciptakan insentif untuk investasi teknologi. Baik, itulah mungkin penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.